Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu syukur dumateng Allah matang para perantara kami atas perjuangan amasulipun dipun syukuri alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dumateng panjenengan sedaya kula syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 195. Selalu dipun niati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ismil mar'i, dosanya orang yang lewat, baina yadail musolli, di antara depannya orang yang sedang sholat. Di dosanya orang yang lewat, di depannya orang yang sedang sholat. Nomor hadis 195. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala, berkata siapa Abdullah, Ahbarna Malik an Abi Nadr maula Umar, bekas budaknya Umar ibni Ubaidillah, an Busri ibni Sa'idin anna Zaid bin Khalidin arsalahu, mengutus siapa Zaid hu pada Busr, ila Abi Juhaim, pada Abi Juhaim, yas'alu, bertanya siapa Busr hu pada Abi Juhaim, Mada apa sami'a, mendengar siapa Abi Juhaim mir Rasulillah, dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, fil mari, di dalam urusannya orang yang lewat, baina yadil musolli, di antara depannya orang yang sedang sholat. Tapi Zaid bin Khalid itu mengutus Busr bin Sa'id kepada Abi Juhaim supaya Busr itu bertanya kepada Abu Juhaim apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam urusannya orang yang lewat di antara depannya orang yang sedang sholat. Fakola, maka berkata siapa Abu Juhaim, Qala, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamu, jika mengetahui siapa maru, orang yang lewat, baina yadil musolli, di antara depannya orang yang sedang sholat, madza apa lahi, berat atas orang, lakana, sungguh ada siapa orang, ayakifa, jika berhenti, arba'ina 40, khairan, lebih bagus, lebih baik, lau bagiman, min ayyamurad, dibanding jika lewat siapa man, baina yadai, di antara depannya orang yang sedang sholat. Kalau berkata siapa Abu Nadr, la adri, tidak tahu aku, akola, adakah berkata siapa Abi Juhaim, arba'ina yauman, 40 hari, au sahron, atau 40 bulan maksudnya, au sanatan, atau 40 tahun. Jadi Abu Juhaim ditanya oleh Busr atas perintahnya Zaid bin Khalid untuk menanyakan tentang apa
yang didengar dia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam urusannya orang yang lewat di antara depannya orang yang sedang sholat. Maka Abu Juhaim berkata, Nabi bersabda, jika orang yang lewat itu tahu, jika orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu tahu apa yang berat atas dia, dosanya itu, tahu dosanya, berat itu dosanya atas dia, sungguh dia lebih baik berhenti selama 40. Itu lebih baik daripada dia lewat di depannya orang yang sedang sholat. Abu Nadir berkata, saya tidak tahu apakah Abu Juhaim itu berkata arba'ina yauman, 40 hari. Berhentinya itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Diambil 40 hari pun sungguh berat juga. Lebih baik diam berhenti 40 hari misalkan, daripada melewati orang yang sedang sholat. Orang yang sholat itu paling lama berapa menit toh? Gitu. Umumnya kalau kita sholat itu ya satu sholatan mungkin ya 10 menit lah, enggak ada ya, terlalu lama itu, kelamaan, bacaannya terlalu panjang. Kecuali sholat gerhana gitu tuh. Kan hanya sebentar jika menunggu selesai orang itu sholat. Jadi kalau dia nekat itu, kalau tahu beratnya dosanya itu, dia lebih baik berhenti selama 40. Baik 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, ya diambil hari saja sudah berat. Gitu. Lebih baik menunggu saja hanya beberapa menit. Nah, gitu. Dibanding jika lewat dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, ancamannya kan lebih baik 40 hari diem kan, berarti dosanya besar kalau orang lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, itu. Tapi kalau kita sedang melaksanakan dulu sebelum pandemi itu ya, kita umroh, kita haji, nah itu sudah wes. Gimana ini? Nggak ada jalan untuk lewat, kecuali di depan orang yang sholat, apalagi ketika sholat di depan makom Ibrahim itu. Dah itu tumpuk-tumpuk di situ. Wallahu a'lam. Ya selalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu. Karena memang tidak ada jalan lain kecuali lewatnya di depan orang yang sedang sholat gitu. Gitu. Kemanapun ada orang yang sedang sholat gitu. Sholat selesai ganti orang sholat lagi. Nah, itu. Jadi ya tahu hadisnya ini ya, semuanya juga tahu, tapi keadaan darurat itu ya. Babus istiqbali, babnya menghadapnya ar-rajuli rajul, sahibahu pada temannya rajul, ar-rajula rajul, wawa dan rajul iku yusolis sholat. Siapa rajul? Wa kariha dan benci siapa Utsman, ayus takabala jika dihadapkan siapa rajul. Wahwa dan rajul iku yusolli salat siapa rajul. Wa inna hadza, dan sungguhnya ini benci, idza stagola ketika tersibukkan apa salat bi dengan menghadapnya rajul. Fa'amma maka adapun idzalam yastaghil, jika tidak tersibukkan
Siapa had fakola maka berkata siapa Zaid bin Sabit, ma balaitu tidak merduli aku, inna rojula sungguhnya rojul, layak tau tidak memutus sholatar rojuli, sholatnya rojul. Bagaimana ya, kita ikuti hadisnya. Nomor hadis 160. Hadatsna Ismail ibn Khalil qala berkata siapa Ismail hadatsna Ali bin Mushirin anil Amas an Muslim, yakni yang dimaksud Muslim itu ibna Subaihin an Masrukin an Aisyah ana sungguhnya dukiro disebut indah di sisi Aisyah maya tahu apa-apa yang memutus as-sholata pada sholat. Faqalu maka berkata mereka, ya tahu memutus pada sholat apa al-kalbu anjing, wal khimaru dan himar, wal mar'atu dan perempuan. Sholat berkata siapa Aisyah, laqad ja'altumuna sungguh menjadikan kalian pada kami perempuan kilaban seperti anjing. Seperti anjing. Laqad ra'aitu sungguh melihat aku an-nabiy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi. Wa ini dan sungguhnya aku la bainahu sungguh di antara Nabi wa bainal kiblati dan di antara kiblat. Wa ana dan aku Aisyah iku mustajiatun perempuan yang tidur alas sarir atas kursi atau dipan gitu. Fatakunu maka ada li bagi aku Aisyah apal hajatu hajat. Fakrahu maka benci aku Aisyah an astaqbalau jika menghadap aku Aisyah pada Nabi. Faang salu maka mblonos aku, membolos aku. Insilalan dengan mblonos sungguh, membolos sungguh. Nah, itu pergi tanpa di sepengetahuan Nabi. Wa anil Amas an Ibrahim anil Aswad an Aisyah nahwa semisal hadis. Ibu Aisyah bercerita, sungguhnya disebutkan di sisi Ibu Aisyah apa-apa yang memutus sholat. Berarti yang memutus sholat, yang membatalkan sholat ketika ada orang sedang sholat itu sholatnya harus diputus, harus dibatal. Jika di situ ada anjing yang lewat di depannya orang sholat, itu putus. Sholatnya harus diberhentikan, diulang lagi. Ada khimar lewat di depannya orang yang sholat, sholatnya putus. Ada perempuan yang lewat di depannya orang sholat, sholatnya putus, harus diulang itu. Itu maksudnya di depannya, bukan di belakangnya aling-aling seperti hadis di depan. Hadis di depan kan Nabi menancapkan tombak atau pedang atau sesuatu yang bisa sebagai batas depan orang sholat. Kalau di luar batas itu tidak memutus sholat, tapi kalau di dalamnya, di antara batas dan orang yang sedang sholat, kok ada anjing lewat, khimar lewat, atau perempuan lewat, itu sholatnya putus, batal, diulang. Lah mendengar hal demikian, Ibu Aisyah berkata, sungguh kalian itu menjadikan kami itu seperti anjing. Jadi kedudukan perempuan itu berarti seperti anjing ya. Kok yang memutus sholat itu khimar, anjing, perempuan. Berarti kan perempuan seperti anjing ini kedudukannya. Nah, padahal aku ngawaki dhewe, aku melihat Nabi itu sholat. Dan aku sungguh di antara kiblatnya Nabi. Aku seorang perempuan yang sedang tidur di atas kursi atau dipan. Jadi
Nabi sholat itu loh menghadap saya. Saya kelekaran yang kursi atau dipan itu. Dan Nabi tidak batal sholatnya, tidak putus sholatnya. Kok ini ada yang mutus? Ya memang hadisnya kan begitu ya. Artinya bahwa yang memutus sholat itu ya anjing. Kalau pas sholat ada lewat anjing atau khimar atau perempuan lewat di depannya itu. Sholatnya putus. Nah diteringkan Aisyah, loh wong Nabi saja sholat aku di depannya saat sedang tiduran di kursi. Di depannya Nabi tidak batal sholatnya Nabi. Tapi karena saya punya hajat dan saya benci jika menghadap Nabi, saya melonos itu. Pergi dari dipan atau kursi itu dengan diam-diam untuk mendatangi hajatnya Aisyah. Karena ada kursinya itu tadi ya. Kalau kemarin kan sudah itu ya. Menghadap kursinya lah. Kursinya itu ada siapapun tidak membatalkan sholat atau tidak memutus sholat. Itu. Babus sholati, babnya sholat khalfan naim, di belakang orang yang tidur, di belakang orang yang sedang tidur. Nomor hadis 161, Bukhari juz 1 Kitabus Shalah, nomor hadis 161. Hadatsana Musaddadun, kala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Yahya, kala berkata siapa Yahya. Hadatsana Hisyam, kala berkata siapa Hisyam. Hadatsana Abi an Aisyah, kala berkata siapa Aisyah. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Nabi. Wa ana dan aku Aisyah iku raqidatun, perempuan yang tidur. Muqtadiratun, melintang. Ala firasi, atas lemek atau alasnya Nabi atau tikar, lemek, alas atau tikar. Faidha rota, maka ketika menghendaki siapa Nabi, ayu tiro, jika witir siapa Nabi, aikodoni, membangunkan siapa Nabi ini padaku Aisyah. Fautartu, maka witir aku Aisyah. Di Ibu Aisyah bercerita, Nabi itu sholat, sedangkan aku itu perempuan yang tidur melintang di lemeknya Nabi atau di alas tidurnya Nabi. Jadi kalau sekarang itu gambarannya sholatnya madhep, kiblatnya barat, nah Ibu Aisyah tidurnya ke selatan utara itu. Depannya imamnya, depannya Nabi. Depannya orang yang sedang sholat gitu ya. Nah, itu tidak putus itu sholatnya. Dan ketika Nabi menghendaki witir, maka Nabi membangunkan aku Aisyah. Dan aku laksanakan sholat witir. Witir tok. Witir tok. Tidak pakai sholat lailanya, witir tok. Ya, autir walau bi rokaatin gitu. Berwitirlah walaupun 1 rakaat. Boleh gitu. Witir 1 rakaat. Dibanding yang tidak witir. Lebih baik yang witir 1 rakaat. Babut tatawu'i, babnya ibadah sunnah. Ibadah sunnah ya sholat sunnah. Khalfal mar'ati, di belakang perempuan. Sholat sunnah di belakang perempuan itu gimana? Apa bisa terjadi? Bisa. Ya seperti saya sampaikan itu ketika kita berumroh atau berhaji itu. Kan barisannya perempuan itu
tersebar kemana-mana. Tapi ketika kemarin tahun 19 itu ya itu 18 juga gitu. Tahun 18 ya saya ke sana. 18 umroh, haji, umroh Januari, hajinya Juni, Juli ya. Juli Agustus apa itu. Ya para ulamanya itu ya nyegai. Kalau ada perempuan disuruh ke belakang itu, dipaksa ke belakang. Nah ini bab sholat sunnah di belakang perempuan itu gimana? Nomor hadis 162. Hadatsna Abdullah ibn Yusuf kala berkata siapa Abdullah? Aburna Malaika bin Nadhr Maula Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sungguhnya Aisyah qalat berkata siapa Aisyah? Kuntu ada aku Aisyah, anamu tidur aku. Baina yaday Rasulillah di antara depannya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Warijlaya dan kedua kakiku. Fi kiblati di kiblatnya Nabi. Faida sajada maka ketika sujud siapa Nabi. Gomazani menyentuh siapa Nabi ni padaku Aisyah. Fakobattu maka menggenggam aku, menggenggami menekuk aku rijek laya pada kakiku. Faidah koma maka ketika berdiri siapa Nabi basat tuma membentangkan aku huma pada kedua kaki. Qalat Aisyah wal buyut dan rumah yauma idzin ketika itu laisa tidak ada via di dalam rumah apa masobihun beberapa lampu. Ibu Aisyah bercerita, saya itu tidur di antara depannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakiku itu di depannya atau di kiblatnya Nabi, di plannya Nabi, di kiblatnya Nabi. Nah, ketika Nabi sujud maka Nabi menyentuh kakiku. Tekuk, Nabi harus sujud. Maka aku tekuklah kedua kakiku. Dan ketika Nabi sudah berdiri, saya bentangkan lagi kedua kakiku. Nah, itu. Jadi ketika pas sujud didemok ini tekuk. Nabi takbir berdiri, kakinya diselonjorkan lagi. Gitu. Dibentangkan lagi. Diberi keterangan oleh Aisyah, rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Kalau sekarang rumahnya padang jinglang ya, terang benderang. Ketika kita bapak-bapaknya itu sedang sholat, istrinya terlentang di depannya nggak jadi sholat nanti. Apalagi pakai celana pendek, wah, nggak jadi sholat itu bapak-bapak. Nyelak gitu. Nggak ada lampu, kalau sekarang kan padang, terang benderang. Babuman babnya orang kola yang berpendapat layak ketau tidak memutus as-sholata pada sholat apa sayun sesuatu. Nomor hadis 163. Hadatsana Umar bin Hafsin qala berkata siapa Umar hadatsana Abi Qulabi hadatsana al-A'mas qala berkata siapa A'mas hadatsana Ibrahim anil Aswad an Aisyah qala berkata siapa al-A'mas wa hadatsani Muslim an Masruq an Aisyah dzukira disebut inda di sisi Aisyah apa ma yakata'u apa-apa yang memutus
as-sholata pada solat, yaitu al-kalbu anjing, wal khimar dan khimar, wal mar'atu dan perempuan. Di ketika itu disebutkan di sisi Aisyah bahwa apa-apa yang memutus sholat diantaranya anjing, khimar, dan perempuan. Fakolat maka berkata siapa Aisyah, Sabbah tumuni abdakah menyerupakan kalian ni padaku Aisyah bil khumur dengan khimar wal kilabu dan anjing. Apakah kalian itu menyerupakan padaku itu seperti khimar dan anjing? Ya, yang memutus sholat itu khimar, anjing, perempuan. Perempuan berarti seperti khimar atau anjing ya. Begitu. Wallahi demi Allah, laqad ra'aitu sungguh melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi. Wah ini dan aku ala sarir atas kursi atau dipan. Bainau di antara Nabi wa bainal kiblati dan di antara kiblat. Mustajatun tidur. Fatabatu maka lahir li bagiku Aisyah apalah hajatu hajat. Fakrohu maka benci aku an ajalisa jika duduk aku. Fa'udhiya maka menyakiti aku an nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'angsalu maka mlonos aku. Min intiri jelai dari sisi kedua kakinya kursi. Kalian itu menyerupakan saya dengan khimar dan anjing ya. Demi Allah, saya itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan aku di atas kursi di antara Nabi dan kiblat. Orang yang tertidur. Nyatanya Nabi tidak putus sholatnya, terus itu. Karena ada kursinya itu tadi, gitu maksudnya. Ada kursinya, kalau tidak ada kursinya, ya batal. Kemudian tampak atau lahir padaku hajat. Maka saya benci kalau saya duduk dan menyakiti kanjeng Nabi, maka saya melonos pergi pelan-pelan dari kedua kakinya kursi. Nomor hadis 164. Hadatsana Ishaq qala berkata siapa Ishaq aburna Yaqub ibnu Ibrahim qala berkata siapa Yaqub hadatsani ibnu Akhi bin Syabin ana sungguhnya ibnu Akhi bin Syabin sa'ala bertanya amau pada pamannya dari ansolati dari solat ya ketau memutus pada solat apa sayun sesuatu. Paman, apa yang memutus solat? Apa sesuatu yang bisa memutus solat? Faqala maka menjawab siapa paman, la yaqta'uha tidak memutus pada solat apa sayun sesuatu. Tidak ada yang bisa memutus solat sesuatu itu tidak bisa. Tidak ada. Solat ya terus solat sampai selesai. Ahbarani mengabari ini padaku siapa Urwah bin Zubair. Ana Aisyah sungguhnya Aisyah zaujan Nabi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata siapa Aisyah. Laqad istikana sungguh ada siapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yakumu berdiri siapa Nabi, fayusolli maka sholat siapa Nabi. Minal laili dari malam. Wah ini dan sungguhnya aku la mu'taridotun, sungguh perempuan yang melintang. Bainahu di antara Nabi, wa bainal kiblati dan di antara kiblat. Ala firasi ahlihi, di atas tikarnya istrinya Nabi. Tadi Ibnu Abi bin Syihab itu bertanya pada pamannya tentang apa-apa yang memutus sholat. Jawabnya paman, tidak ada yang memutus sholat sesuatu pun. Tidak ada. Nah, Ibu Aisyah kan bercerita, sungguh ada Rasulullah berdiri dan sholat dari sholat lail. Dan ketika itu aku Aisyah seorang perempuan yang melintang di antara depannya Nabi dan di antara kiblat. Saya tidur di atas lemek atau tikar atau alas istrinya Nabi. Jadi menurut hadis ini ya tidak ada yang bisa memutus sholat. Baik anjing, baik khimar, baik perempuan. Babun bab idza sholat, ketika sholat ila firosi, pada tikar atau lemek, fi di dalam tikar, firosi lemek, tikar. Siapa haidun, perempuan yang haid. Nomor hadis 160. Kebawan ya, di atasnya. Babun bab idza hamala, ketika menggendong. Jariatan sogirotan, jariatan anak kecil, sogirotan yang masih kecil. Anak kecil perempuan jariyah itu, sogirotan yang kecil. Ala nukuhihi, atas lehernya orang, fi sholati di dalam sholat. Ketika sholat menggendong anak perempuan di lehernya itu, di lehernya ditumpang di sini itu. Biasa itu anak kecil seneng itu. Ayo numpak ngene mbah, ayo numpak ngon kene pundak kene gulu gitu. Nomor hadis 165. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah Abrana Malik an Amir bin Abdillah bin Zubair an Amr bin Sulaimin Az-Zurqi an Abi Qatadah Lansori anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ada siapa Nabi yusolli salat siapa Nabi wa huwa, dan Nabiku hamilun, membawa atau menggendong Umamah binta Zainab, Umamah anak perempuannya Zainab binti Rasulillah, anak perempuannya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Di Umamah itu termasuk cucunya Nabi. Zainab itu kan anak perempuannya Nabi. Wali Abil As, dan bagi Abil As ibni Rabi'ah ibni Abdis Samsi. Nah, suaminya Zainab itu namanya Abi As. Faidah sajata, maka ketika sujud siapa Nabi, wadu'aha, meletakkan siapa Nabi, ha pada jariyah.
anak perempuannya itu. Umamah. Kok Jariyah? Umamah anak perempuannya Zainab. Wa idza qoma, dan ketika berdiri siapa Nabi, khamalaha, menggendong siapa Nabi pada Umamah. Jadi ketika itu Nabi itu sedang sholat, Nabi menggendong Umamah binta Zaid, itu putu perempuannya Nabi itu Zainab binti Rasulillah. Umamah binta Zainab binti Rasulillah. Jadi Umamah itu cucunya Kanjeng Rasul dari putrana Zainab dan Abil As ibni Rabi'ah. Ketika Nabi sedang sujud, maka Umamah itu diletakkan dulu, sujud dulu. Dan ketika Nabi berdiri, maka Umamah itu digendong lagi tuh. Ya boleh saja kalau punya anak pas sholat digendong sendiri. Nah itu. Babun bab idza sholat, ketika sholat ila firosin, pada tikar atau lemek atau alas, di dalam tikar atau alas siapa khaidun, orang yang haid. Nomor hadis 166. Ada Amr bin Zurarah, kalau berkata siapa Amr, ahbarna Husaim Anisah Saibani an Abdillah bin Sadad bin Hadi, kalau berkata siapa Abdillah, ahbaroni, memberi kabar nih padaku siapa kholati, bibiku, namanya Maimunah bintul Haris, Maimunah anak perempuannya Haris. Kalau berkata siapa Maimunah, karena ada firosi khiala, firosi lemekku, khiala musallin Nabi, lurusnya tempat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Farubama, maka kadang-kadang wako'a, jatuh saubuhu, pakaiannya Nabi, alaya, atasku, Maimunah. Wa ana, dan aku Maimunah, ala firosi, atas lemeknya Nabi atau alasnya Nabi atau tikarnya Nabi. Jadi Maimunah bercerita bahwa tikarku itu lurus dengan tempat sholatnya Kanjeng Nabi. Alas tidur itu loh, tikar. Kadang-kadang Nabi pas sholat pakaiannya menjatuhi saya. Padahal saya di atas alas atau di atas tikar. Nomor hadis 167. Ya enggak apa-apa maksudnya gitu. Hadasna Abu Nu'man, kula berkata siapa Abu Nu'man, hadasna Abdul Wahid Ibnu Ziyadin, kula berkata siapa Abdul Wahid. Hadasna Saibaniu, namanya Sulaiman, hadasna Sulaiman, nah padaku Sulaiman, siapa Abdullah ibnu Sadadin, kula berkata siapa Abdullah. Sami itu mendengar aku Abdullah Maimunah pada Maimunah, takulu berkata siapa Maimunah. Karena ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yusoli salat siapa Nabi. Wa ana, dan aku ila jambi, atas sisinya Nabi. Naimatun, orang perempuan yang tidur. Faidah sajada, maka ketika sujud siapa Nabi, asobani, mengenai atau menimpa ni padaku, saubuhu, pakaiannya Nabi. Wa ana, dan aku iku khaidun, orang yang haid. Ibu Maimunah berkata bahwa Nabi itu sholat dan aku di sisinya Nabi sedang tidur.
Dan ketika Nabi sujud itu pakaiannya Nabi menimpa atau mengenai padaku, padahal ketika itu aku sedang haid. Nah, ya ndak apa-apa, tidak membatalkan itu kok. Bajunya tersentuh orang yang haid batal atau najis, ndak. Ya. Tuh, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amrul kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.